Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulah al-bilad wa rijaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Pendidikan Bahasa Arab 7 bersama kami, saya dan teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia IAI Al-Aziz, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab PBA Angkatan 7. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Fadillah. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan materi tentang maf'ul min ajli yang bersumber dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, yang akan dibagi ke dalam dua sesi. Yang pertama adalah presentasi atau pemaparan materi secara umum. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Simak agendanya sebagai berikut. Teman-teman, memasuki sesi pertama, pemaparan materi secara umum mengenai maf'ul min ajli. Mari kita mulakan dengan berbasmalah. Maf'ul min ajli. Ya, kalau boleh saya tebak, tentu hal pertama yang ingin teman-teman ketahui dari video ini adalah pengertian maf'ul min ajli. Iya kan? Tentu saja. Karena untuk memahami secara lanjut tentang suatu kata, suatu rumus, suatu benda, atau suatu apa saja pun itu adalah dengan terlebih dahulu memahami pengertiannya secara umum, atau dengan mengetahui apa sih itu, apa sih benda itu, apa sih rumus itu, seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang dapat membuat sebuah botol minum ketika seseorang itu tidak tahu apa itu botol minum? Sama halnya dengan maf'ul min ajli. Bagaimana mungkin seseorang dapat membuat contoh-contoh jumlah yang di dalamnya terdapat maf'ul min ajli ketika seseorang itu tidak tahu apa itu maf'ul min ajli? Nah, maka dari itu teman-teman, pertama dan terutama sekali saya akan menjelaskan pengertian maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli secara bahasa adalah keterangan tujuan. Maknanya, maf'ul min ajli adalah maf'ul yang menjelaskan tujuan atau alasan dari dilakukannya sebuah perbuatan. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya, qoma Zaidun ijlalan li Muhammadin. Artinya, Zaid berdiri untuk menghormati Muhammad. Ijlalan yang artinya menghormati, untuk menghormati adalah keterangan tujuan dari qoma yang artinya berdiri. Maka dari itu ijlalan adalah maf'ul min ajli. Sekarang kita masuk ke aturan yang kedua nih teman-teman. Yang pengertian tadi, selain dia adalah pengertian, dia juga merupakan aturan pertama dalam pembuatan maf'ul min ajli teman-teman. Nah, kalau yang aturan kedua adalah maf'ul min ajli harus berupa isim yang berwazankan kepada wazan masdar. Contohnya, zurtuka ibtigo'a ma'rufika, yang artinya aku mengunjungimu untuk mengharapkan kebaikanmu. Ibtigo'a yang artinya untuk mengharapkan adalah isim yang berwazankan kepada wazan masdar, yakni ifti'ala. Di samping itu, dia juga merupakan keterangan tujuan dari dilakukannya zurtuka, atau yang artinya aku mengunjungimu. Nah, maka dari itu ibtigha'a adalah merupakan maf'ul min ajli. Selanjutnya, kita masuk ke aturan yang ketiga, yaitu maf'ul min ajli harus berupa isim yang bermakna perasaan atau perbuatan hati. Oke teman-teman?
Oke, jadi kita nggak boleh tuh pakai kata atau isim yang bermakna perbuatan fisik, seperti misalnya berlari, bernyanyi, belajar, mencuci, dan lain-lain. Oke, sip lah. Haha. Teman-teman, ada contoh salah nih yang pernah saya buat, di mana saya menerjemahkan jumlah "saya pergi ke sekolah untuk belajar" dengan terjemahan "zahabtu ilal madrasati ta'liman". Ini adalah contoh penerjemahan yang salah. Mengapa? Karena ta'liman bukanlah perbuatan hati, melainkan perbuatan fisik yang artinya belajar. Sekalipun dia adalah isim yang berwazan masdar, dan dia juga menjelaskan tujuan atau alasan dilakukannya sebuah perbuatan, tapi dia tidak dapat dipakai atau digunakan dengan menggunakan pola maf'ul min ajli, karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi olehnya. Lah, terus gimana dong cara nerjemahin jumlah ini ke dalam bahasa Arab yang benar? Caranya adalah dengan menambahkan huruf jar yang bermakna untuk di depannya, yakni li, sehingga jumlahnya menjadi seperti ini: zahabtu ilal madrasati li ta'limi. Artinya, saya pergi ke sekolah untuk belajar. Namun, dia tidak termasuk ke dalam jumlah yang di dalamnya terdapat maf'ul min ajli, teman-teman, melainkan jumlah yang di dalamnya terdapat jar majrur, karena li ta'limi itu adalah contoh jar majrur. Teman-teman, setelah menyimak penyampaian materi, maka kita memasuki sesi tanya jawab. Dari tempat mereka masing-masing, telah ada 3 orang sahabat kita yang akan memberikan pertanyaan kepada saya dan akan langsung saya jawab sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarullah. Di sini saya ingin bertanya. Jadi sebelumnya saya pernah dengar istilah maf'ul lahu dan ciri-cirinya itu sama dengan maf'ul min ajli. Lantas, apa sih bedanya maf'ul lahu dengan maf'ul min ajli? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Akhi Muhammad Amarullah. Sebelumnya, saya memohon maaf karena telah terlupa menyampaikan bahwa maf'ul min ajlih itu bisa juga disebut maf'ul lah. Jadi sebenarnya maf'ul lah itu adalah maf'ul min ajlih. Nah, maka dari itu ciri-ciri mereka sama, semuanya sama, cara pembuatannya sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Tapi sebagian orang lebih suka menyebutnya maf'ul min ajlih, dan sebagian orang yang lainnya lebih suka menyebutnya maf'ul lah. Seperti itu, maknanya sama ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Siti Nurhayati. Pertanyaan saya, bisakah maf'ul min ajli itu berdiri sendiri? Misalkan untuk menjawab pertanyaan, jadi untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu kita jawab dengan satu kata, yaitu maf'ul min ajlinya tadi. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Ukti Siti Nurhayati. Seperti ini, kita paham bahwa syarat atau ciri-ciri pertama dari maf'ul min ajli itu sendiri adalah menjelaskan tujuan atau alasan dilakukannya sebuah pekerjaan. Artinya, harus ada pekerjaan atau fiil yang dijelaskan tujuannya oleh si maf'ul min ajli ini. Jadi, maf'ul min ajli tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pekerjaan atau fiil yang dijelaskan tujuan atau alasan dilakukannya olehnya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk menjawab sebuah pertanyaan hanya dengan menggunakan satu kata yang dalam hal ini adalah maf'ul min ajli, itu boleh. Dalam catatan, dia merupakan maf'ul dari sebuah fiil yang terdapat pada pertanyaan yang dia jawabi.
Seperti itu. Jadi, dia merupakan maf'ul yang menjelaskan tujuan atau alasan dilakukannya sebuah perbuatan atau fiil yang terdapat pada sebuah pertanyaan yang dia jawabi, seperti itu. Misalkan contohnya seperti ini. Ada sebuah pertanyaan. Lima zataji'u ilayya. Mengapa kamu datang kepadaku? Kemudian kita menjawabnya hanya dengan maf'ul min ajlih saja tanpa menyertakan fiil dalam jumlah tersebut dengan jawaban ibtigha'a ma'rufika, untuk mengharapkan kebaikanmu, seperti itu. Perhatikan, ibtigha'a ma'rufika ini adalah maf'ul min ajlih dan dalam jumlah itu tidak ada fiil. Namun dia menjelaskan tujuan atau alasan dilakukannya sebuah perbuatan atau fiil yang terdapat pada jumlah pertanyaan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haritsa. Saya di sini ingin bertanya sesuatu tentang maf'ul min ajli tadi yang diperlihatkan. Mengapa sih maf'ul min ajli tadi itu sama sekali contohnya tidak menggunakan alif lam? Apakah memang maf'ul min ajli tidak boleh memakai alif lam itu? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Sekian. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada Akhi Haritsah. Ya, boleh. Namun, hal ini tidak dibahas dalam kitab Al-Ajurumiyah yang sedang kita bahas sekarang ini. Dibahasnya di kitab pemahaman lanjutan. Di antaranya ada kitab Al-Duhul Manahij. Di situ diterangkan ada macam-macam maf'ul min ajlih yang salah satunya adalah menggunakan alif lam seperti yang Akhi tanyakan. Jadi boleh ya. Namun karena sekarang kita masih di pemahaman kitab Al-Ajurumiyah, jadi saran saya lebih baik dipahami secara benar-benar terlebih dahulu yang ada di kitab Al-Ajurumiyah ini. Setelah itu barulah melanjutkan ke kitab-kitab pemahaman lanjutan seperti Al-Duhul Manahij dan lain-lain seperti itu. Teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Dari tempat mereka masing-masing pula, telah ada 3 orang penanya pula yang akan menanyakan kepada saya pula tentang maf'ul min ajli pula, dan akan saya jawab secara langsung pula sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarullah. Di sini saya ingin bertanya, mengapa contoh-contoh maf'ul min ajli yang dicontohkan itu semuanya berharokat patah? Tidak bolehkah dia doma atau kasroh? Lantas apakah dasarnya? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Akhi Muhammad Amarullah. Ya, memang contoh-contoh maf'ul min ajli yang saya berikan itu harokat akhirnya adalah fathah, bukan kasroh ataupun doma. Mengapa? Karena jika kita lihat dari definisi di dalam kitab Al-Ajurumiyah, yaitu sebagai berikut. Maf'ul min ajli huwal ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Artinya, maf'ul min ajli merupakan isim nasab yang memberikan penjelasan tentang sebab dilakukannya sebuah perbuatan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah isim nasab. Artinya, maf'ul min ajlih itu harus berupa isim yang nasab. Nah, karena contoh-contoh yang saya berikan itu maf'ul min ajlihnya merupakan isim mufrad, jadi harokat akhirnya adalah fathah. Mengapa? Karena tanda nasab dari isim mufrad itu adalah fathah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhruf Al-Tahabizuddin. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah boleh maf'ul min ajli itu terletak di depan atau di awal jumlah? Sekian dari saya, walhamdulillah.
Baiklah, terima kasih kepada Akhi Muhammad Zukhruf. Ya, boleh. Apabila maf'ul min ajli diletakkan di awal jumlah atau di depan kalimat atau sebelum amilnya, yang dalam hal ini adalah fi'il atau kata kerja atau perbuatannya, seperti itu. Contohnya, ta'diban dorobtu tolibi. Untuk mengajari adab, aku memukul muridku. Nah, perhatikan dalam jumlah ini maf'ul min ajlihnya terletak di awal jumlah, yakni ta'diban, artinya untuk mengajari adab. Nah, setelah itu barulah ada perbuatannya atau dalam hal ini yang menjadi amil dari si maf'ul min ajli ini, yaitu dorobtu tolibi, artinya aku memukul muridku. Nah, kalau ingin mengetahui penjelasan lanjutan dari hal ini dibahas di pembahasan ahwalul maf'ul min ajlih di kitab pembahasan lanjutan. Tidak dibahas di kitab Al-Ajurumiyah yang sedang kita bahas sekarang ini. Nah, kalau saya mendapatkan penjelasan ini dari kitab Awdahul Manahij. Di situ dijelaskan ada 4 ahwalul maf'ul min ajlih atau kondisi-kondisi maf'ul min ajlih. Secara umum akan saya jelaskan. Yang pertama adalah maf'ul min ajlih diletakkan di awal jumlah seperti yang ini ya. Yang kedua, menghilangkan maf'ul min ajlih, artinya maf'ul min ajlihnya itu dihilangkan seperti itu. Yang ketiga, maf'ul min ajlihnya itu berulang-ulang menggunakan atof tapinya. Nah, yang keempat, menghilangkan amilnya atau menghilangkan perbuatannya atau fiilnya, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tujuh Sidik. Saya ingin bertanya. Tadi kan ada maf'ul min ajli yang pakai isim nakiroh, terus ternyata pakai alif lam ma'rifah juga boleh. Nah, sebenarnya ada berapa sih macam-macam maf'ul min ajli? Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada Akhi Muhammad Rashid As-Siddiq. Ya. Jadi sebenarnya hal ini termasuk ke dalam pembahasan lanjutan juga ya. Jadi tidak dibahas sepenuhnya di kitab Al-Ajurumiyah yang sedang kita bahas ini. Nah, namun kalau yang saya dapatkan dari kitab Awdahul Manahij, jadi pembagian maf'ul min ajli itu ada 3. Yang pertama adalah dengan isim nakiroh. Nah, hal inilah yang umum dipahami oleh kebanyakan orang, seperti yang sedang kita bahas sekarang ini juga. Nah, yang kedua adalah dengan ma'rifah, menggunakan alif lam ma'rifah, seperti yang ditanyakan oleh Akhi Haritsah sebelumnya. Dan yang ketiga adalah menggunakan al-idhofah, mudhof mudhof ilaih, seperti itu. Teman-teman, itulah dia sesi tanya jawab selengkapnya. Dengan begitu, usailah sudah presentasi dari Hanif Fadillah mengenai maf'ul min ajli. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Nah, itulah dia teman-teman video presentasi dari saya Hanif Fadillah mengenai maf'ul min ajli yang bersumber dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Nah, namun sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kesalahan saya dalam video ini, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam hal penyampaian materi. Karena saya masih dalam proses belajar di Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, IAI Al-Aziz, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, PBA, bersama dosen pembimbing yang amat saya hormati, Ustadz Hashim Panirin. Dan untuk teman-teman semua, jika menemukan kesalahan ataupun ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah saya sampaikan, dapat dicantumkan di kolom komentar. Baiklah, like video ini jika kalian suka, share kepada teman-teman yang sekiranya membutuhkan video ini. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.